Bayangkan jika sesuatu yang sering kita anggap sebagai sampah, seperti kulit pisang atau cangkang telur, ternyata bisa menjadi kunci untuk masa depan pertanian berkelanjutan. Apa yang dulunya hanya dibuang begitu saja, kini bisa kita ubah menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk tanaman. Perkenalkan, nama saya MJ Al-Bukhari dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya akan memperkenalkan sebuah inovasi yang memanfaatkan limbah rumah tangga untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman hidroponik, khususnya pada tanaman selada. Kita semua tahu bahwa lahan pertanian semakin berkurang, sementara kebutuhan pangan terus meningkat. Maka dari itu, sistem hidroponik menjadi salah satu solusi terbaik untuk tanaman tanpa tanah. Namun, bagaimana jika kita menambahkan inovasi lain dengan menggunakan pupuk organik cair yang terbuat dari limbah yang ada di sekitar kita? Ini yang akan kita bahas kali ini. Perkembangan sektor industri sangat pesat di Indonesia, menyebabkan banyak lahan pertanian dialihfungsikan. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi dunia pertanian, yaitu keterbatasan lahan. Salah satu solusi yang mulai banyak digunakan adalah metode hidroponik, yaitu sistem bercocok tanam tanpa tanah. Selain itu, saya mengusulkan penggunaan pupuk organik cair atau POC yang terbuat dari kulit pisang, cangkang telur, dan daun kelor yang merupakan limbah rumah tangga yang selama ini dianggap tidak berguna. Sebelum kita lanjut, apa aja sih manfaat dari kulit pisang dan cangkang telur terhadap pertumbuhan tanaman? Ternyata di dalam beberapa literatur, kulit pisang mengandung kalium dan magnesium yang mendukung pertumbuhan tanaman. Dan untuk cangkang telur tersendiri, yaitu mengandung kaya akan kalsium karbonat yang berperan penting dalam perkembangan akar dan tanaman. Kalau daun kelor bagaimana ya? Kalau daun kelor itu mengandung zeatin, sitikinin, dan mineral lainnya yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman. Nah, untuk sistem hidroponik yang saya gunakan adalah sistem WAVE yang dikenal efisien dalam menyediakan nutrisi untuk tanaman tanpa media tanah. Dalam penelitian ini, saya ingin menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perbedaan laju pertumbuhan selada yang diberi variasi konsentrasi pupuk organik cair? Yang kedua, bagaimana reaksi tanaman selada terhadap POC dengan berbagai konsentrasi? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas POC terhadap pertumbuhan selada pada media hidroponik? Apa sih tujuan utama dari penelitian ini? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pupuk organik cair berbahan kulit pisang, cangkang telur, dan daun kelor terhadap pertumbuhan selada hidroponik. Saya juga ingin menemukan konsentrasi POC yang paling efektif untuk mendorong pertumbuhan tanaman, serta saya ingin mengurangi pencemaran lingkungan terhadap sampah organik yang ada di lingkungan kita. Penelitian ini menggunakan sistem hidroponik dengan teknik sumbu seperti ini. POC dibuat dari kulit pisang, cangkang telur, dan daun kelor yang difermentasi selama 1 bulan. Dengan bantuan yang 4, kami menyiapkan 4 sampel dengan variasi konsentrasi POC. Sampel A 0% POC sebagai variabel kontrol. Sementara itu, sampel B 20% POC, sampel C 40% POC, sampel D 60% POC. Pengamatan dilakukan selama 7 hari untuk mengukur tinggi tanaman, diameter, dan jumlah daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi POC sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan selada, yakni pada sampel C dengan konsentrasi 40% menunjukkan hasil terbaik dengan tinggi tanaman mencapai 3 cm dan diameter batang yakni 0,75 cm setelah 7 hari tanam. Sampel A yang tidak menggunakan POC memiliki pertumbuhan paling lambat, dan sampel D yang menggunakan konsentrasi 60% justru mengalami layu karena pH yang terlalu tinggi. Kesimpulannya,
konsentrasi VOC 40% merupakan yang paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Demikian hasil penelitian saya dengan penggunaan limbah rumah tangga seperti kulit pisang, cangkang telur, dan daun kelor tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mampu mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan. Saya harap inovasi ini dapat diadopsi secara luas di masa yang depan. Mungkin sekian, terima kasih telah menyimak dan saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Mari bersama-sama kita menciptakan masa depan pertanian yang lebih hijau. Salam inovasi.